Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semuanya, kita bertemu lagi pada pembelajaran tema 3, peduli terhadap makhluk hidup, subtema 1, pembelajaran ketiga dengan muatan pelajaran ilmu pengetahuan alam. Jika pada video sebelumnya kita sudah membahas bagian-bagian tumbuhan yang pertama, yaitu akar. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang bagian-bagian tumbuhan selanjutnya, yaitu batang. Batang adalah bagian utama tumbuhan yang berada di atas tanah dan berfungsi untuk mendukung bagian-bagian tumbuhan yang lainnya untuk tumbuh. Bagian-bagian tumbuhan yang lain dapat tumbuh di batang, yaitu daun, bunga, dan buah. Struktur batang lebih kompleks daripada akar, di mana batang banyak mempunyai ruas maupun antar ruas. Pada ruas batang akan muncul bunga atau tunas daun. Cabang-cabang pada batang tumbuhan juga berfungsi menempatkan daun pada posisi yang memungkinkan daun akan mendapatkan cahaya matahari untuk proses fotosintesis. Bagian-bagian batang tumbuhan dibagi menjadi dua kategori, yakni batang tumbuhan dikotil dan batang tumbuhan monokotil. Batang tumbuhan dikotil atau tumbuhan berkeping dua memiliki batang yang berkayu karena memiliki kambium. Apa itu kambium? Kambium adalah jaringan yang aktif berkembang dan membentuk sel baru. Sel tersebut nantinya akan berdiferensiasi ke arah dalam dan ke arah luar, membentuk jaringan pembuluh. Berikut ini adalah susunan batang tumbuhan dikotil. Yang pertama adalah epidermis. Epidermis adalah lapisan terluar dari batang. Epidermis tersusun dari dinding sel yang telah menebal yang disebut kutikula. Epidermis pada batang tumbuhan, khususnya lapisan kutikula, berfungsi untuk melindungi batang dari pengaruh lingkungan luar, terutama saat kekeringan. Kutikula juga berfungsi untuk melindungi batang dari kehilangan air. Bagian tumbuhan dikotil yang kedua adalah korteks. Korteks adalah bagian batang atau lapisan epidermis yang disebut juga kulit luar. Korteks yang berada di dekat dengan epidermis tersusun dari sel kolenkim, sedangkan semakin ke dalam korteks tersusun dari jaringan parenkim. Bagian yang ketiga ada endodermis. Endodermis adalah bagian batang yang juga disebut kulit dalam. Endodermis tersusun oleh lapisan sel. Endodermis memisahkan bagian korteks batang dengan silinder pusat atau stele. Endodermis batang dikotil juga disebut floterma atau sarung amilum karena endodermis mengandung butiran amilum. Pada beberapa jenis tumbuhan, floterma menebal dan membentuk struktur yang disebut pita kaspari. Bagian batang dikotil yang keempat ada silinder pusat atau stele. Bagian silinder pusat atau stele tumbuhan dikotil terbagi menjadi tiga, yaitu yang pertama, periskem atau perikambium. Perikambium atau periskel merupakan lapisan sel yang akan menepi dari silinder pusat. Bagian yang kedua adalah berkas pengangkut atau xilem dan floem. Bekas pengangkut pada tumbuhan dikotil tersusun dari jaringan xilem dan floem. Xilem adalah berkas pengangkut yang bertanggung jawab untuk membawa air dan mineral dari akar menuju daun dan bagian lain tumbuhan, sedangkan floem adalah berkas pengangkut yang berfungsi untuk mengedarkan hasil fotosintesis ke seluruh tubuh tumbuhan.
Berkas pembuluh floem terletak di sebelah luar pembuluh xilem. Bagian silinder pusat yang ketiga yaitu empulur. Empulur adalah jaringan yang terletak pada bagian paling dalam batang tumbuhan. Batang tumbuhan monokotil. Batang tumbuhan monokotil atau tumbuhan berkeping satu tidak memiliki kambium, sehingga tumbuhan monokotil hanya dapat tumbuh tinggi tanpa membesar. Batang tumbuhan monokotil dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu yang pertama epidermis, yang kedua korteks, yang ketiga silinder pusat. Batang dikotil dan monokotil memiliki perbedaan pada struktur batangnya. Batang dikotil memiliki kambium yang memungkinkan tumbuhan untuk tumbuh membesar. Berkas pembuluh tersusun dari silinder pusat dengan susunan yang teratur dan membentuk suatu lingkaran. Pada batang dikotil dapat ditemukan empulur atau pit yang merupakan pusat batang yang berisi jaringan kayu. Empulur tersusun dari jaringan parenkin yang berfungsi sebagai tempat menyimpan cadangan makanan. Sedangkan batang monokotil tidak memiliki kambium, sehingga tumbuhan monokotil hanya dapat tumbuh memanjang. Struktur bekas pembuluh pada batang tumbuhan monokotil tidak teratur atau berselang-seling. Ciri-ciri batang. Batang memiliki ciri-ciri yang pertama, berbentuk bulat memanjang atau sebagian berbentuk persegi, lonjong atau berbentuk simetri lainnya. Yang kedua, memiliki ruas dan buku-buku tempat tumbuhnya tunas, cabang, akar atau daun. Yang ketiga, tumbuh ke arah sumber cahaya matahari. Jenis-jenis atau macam-macam batang antara lain, yang pertama, batang basah atau herbaceous. Batang basah ialah batang yang lemah dan juga berair. Contoh tumbuhan yang memiliki batang basah adalah tumbuhan bayam dan tumbuhan krokot. Jenis batang yang kedua adalah batang rumput. Jenis batang ini terdiri dari dua batang, yaitu batang rumput kalmus dan batang mendong atau calamus. Batang rumput kalmus ialah batang yang tidak keras dan juga tampak berruas-ruas. Seringkali pada bagian dalam batang tersebut berongga. Contoh, batang kalmus dimiliki oleh tumbuhan padi. Sedangkan batang mendong atau calamus ialah batang yang mirip dengan rumput, namun ruasnya pada batang tersebut lebih panjang. Misalkan pada tumbuhan blingi. Yang ketiga ada batang berkayu. Batang berkayu ialah suatu batang yang berkayu keras dan juga kuat, baik itu berupa pohon ataupun semak. Bahan berkayu dibedakan menjadi dua, yaitu batang berkayu serupa pohon. Batang berkayu serupa pohon dimiliki oleh tumbuhan jati. Sedangkan batang berkayu berupa semak dimiliki oleh tumbuhan sidoguri. Demikian penjelasan materi pada hari ini tentang bagian-bagian tumbuhan yang kedua, yaitu batang. Untuk penjelasan materi bagian tumbuhan selanjutnya akan dijelaskan pada video yang akan datang.
Tetap semangat belajar dan selalu jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.